Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini sesuai janji karena marketnya lagi sepi dan hari libur juga, maka saya akan share hal-hal lain di luar saham. Nah, ilmu ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman di kemudian hari ya. Jadi saya mencoba untuk memberikan kail, bukan memberikan ikan. Semoga yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat sampai kapanpun. Nah, kemarin tuh saya baca di kolom komentar, kalau nggak salah ada yang nanya ini, gimana sih cara screening untuk swing trading? Jadi cara screening untuk swing trading style yang lain itu mungkin akan berbeda. Jadi hari ini saya khusus untuk membahas swing trading ya. Lalu saya akan bahas beberapa. Jadi hari ini adalah part satunya. Saya akan bahas dari sekuritas Sukor, juga sekuritas Stockbit. Buat teman-teman yang tertarik untuk buka rekening Sukor ataupun Stockbit bisa melalui Wisdom and Invest karena ada benefit lebih yang kami tawarkan. Yaitu teman-teman bisa menggunakan fasilitasnya Wisdom and Invest juga. Terutama kalau teman-teman aktif bertransaksi dan transaksinya memenuhi minimum ya. Jadi bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan para member. Karena kalau nasabah doang biasanya fasilitasnya agak terbatas, jadi beda ya dengan para member yang memang mereka udah berlangganan. Kalau yang berlangganan tentu full fasilitas. Tapi kalau teman-teman aktif trading dan minimum tradingnya mencapai, maka bisa mendapatkan fasilitas yang sama juga. Nanti saya akan kasih juga ya, apa sih screener yang ada di Wisdom and Invest yang kita tawarkan supaya bisa menjadi bahan perbandingan. Kira-kira ini kepake nggak buat teman-teman? Yang pertama, kalau mau bergabung ini ya, kalau Stockbit kita punya kode community di L81885, kalau di yang Sukor ini ada linknya, dengan kode referralnya itu Wisdom and Invest, atau linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, buat teman-teman yang mau dipandu, jadi takut salah atau mau nanya-nanya dulu ya, lebih detailnya, maka bisa kontak admin untuk nanya-nanya penjelasan lebih detailnya. Biasanya kita juga ada acara Zoom di hari Rabu dan Sabtu, jadi bisa lebih intensif teman-teman kalau nanya jawabnya. Tapi karena berhubung lagi libur, jadi jadwal Zoom-nya lagi libur. Mudah-mudahan nanti di awal Januari ada lagi. Untuk yang pertama saya mau share itu si Sukor ya. Jadi yang Sukor ini ada ini tampilannya nih. Saya nggak bisa share screen, jadi terpaksa saya record itu layarnya saya. Nah, jadi maklum ya, saya gaptek soalnya. Jadi saya nggak tahu gimana sih cara share screen langsung dari handphone ke laptop saya. Jadi terpaksa saya screen dulu, saya recording dulu, habis itu baru saya letakkan di sini. Kalau teman-teman ada yang mau bahas lain, ada ide-ide lain untuk dibahas di YouTube ini, maka boleh-boleh banget ya. Misalnya mau bahas lain, bukan screener, atau mau bahas yang misalnya bandarmologinya atau apanya. Nah, itu boleh banget. Atau mau sekuritas lain yang mau dibahas, itu boleh banget. Jadi part 1 ini saya cuma bahas Sukor, Stockbit, dan nanti saya akan share sedikit tentang Wisdom and Invest punya screener. Ini contoh tampilannya dari Sukor Sekuritas. Nah, saya mau tunjukin itu, ini di halaman home ya. Sini di halaman home-nya, eh tuh, sebentar. Nah, ini coret-coretannya, oke, biar lebih jelas. Jadi ini scroll di bagian home. Dari bagian home nanti akan ketemu scanner. Bisa diklik tadi ya, diklik semua. Mana tuh tadi? Nah, lihat semua tuh. Diklik, nanti teman-teman bisa cek kembali ada screener apa aja. Ini saya tunjukin nih. Begitu diklik, nanti akan muncul sebelah sini ya, ada pilihannya jenis scannernya itu apa. Sini ada nama sahamnya, ada value-nya. Tujuannya apa? Untuk kita ngeliatin value ini udah di sort sih yang paling besar ya. Sehingga kita utamakan untuk fokus ke saham-saham yang liquid. Sini bisa pilih tuh. Ada breaking high, ada PBV, pair, golden and dead cross, stochastic, gap up.
gap down, price above and below, disparity, open high and low, Ichimoku, juga candlestick. Dan mudah-mudahan akan bertambah ya. Mudah-mudahan akan bertambah terus. Kalau misalnya candle, ini ada big black candle, big white candle, doji. Nah, buat teman-teman kalau misalnya yang belum tahu, ini tuh istilah apa sih? Apa sih itu morning star, evening star, piercing line, dark cloud, dan sebagainya. Mungkin teman-teman perlu untuk belajar analisa teknikal basic dulu nih. Atau ya tinggal di Google aja sih. Sebenarnya itu apa sih harami itu pattern apa, pattern bearish atau pattern bullish gitu ya. Ini contohnya yang big white candle, ada MDKA, AMMN, dan harus ingat semua saham yang masuk ke dalam screener itu tetap kita harus analisa kembali chartnya masing-masing ya. Bukan berarti ketika dia white candle dan masuk ke screener, artinya kita bisa langsung entry. Enggak selalu. Kita tetap harus ngelihat chartnya, kita cek di manakah support resistnya, apakah tren besarnya, dan sebagainya. Tuh ya, sahamnya ada banyak. Kita bisa geser juga ke sebelah kanan, itu ada ada angka open, high, low, last, frekuensi, dan value-nya. Kita bisa ubah ke screener yang lain, misalnya mau mencari candle-nya yang doji. Tentu teman-teman harus tahu ya, candle doji artinya apa, dan bagaimanakah strateginya kalau ketemu pattern doji ini. Ini contoh yang hammer, ada BBNI, BBMI, BMRI, BBNI, sorry. Dan disclaimer ya, semua yang saya bahas nantinya, nama-nama saham yang saya bahas di sini, tentunya disclaimer dulu, bukan ajakan membeli atau menjual, jadi benar-benar saya untuk edukasi. Itu harus teman-teman ingat. Ini untuk golden dan dead cross, harus dipelajari juga ya, apa sih golden and dead cross itu. Ini bisa kita setting juga nih, mau pilihan short MA-nya tuh apa? Bisa pilih 5, 10, 20. Kalau yang MA2 itu ada 20, 60, sampai 300. Kita mau golden cross-nya tuh yang mana? Kita bisa setting. Next, ini juga bisa dengan screener PBV. Ini value-nya bisa disetting ya. Tuh, PBV-nya kita bisa setting misalnya di bawah 1. Nanti akan muncul saham-saham yang PBV-nya di bawah 1. Tentu teman-teman harus pelajari juga apa ya, indikator atau screener berdasarkan PBV, oke-nya itu bagaimana. Ini sharply rise by volume, tuh ada BBRI, APIC, MDKA. Tetap kita harus analisa kembali chartnya masing-masing, titik entry-nya di mana, angka belinya itu di mana. Jadi ingat ya, mau pakai screener yang mana, sebaiknya teman-teman pelajari secara detail plus minusnya itu bagaimana, karena beberapa screener biasanya tetap ada kelemahannya masing-masing. Nah, ini gap up dan gap down. Open high low. Kalau open at low berarti begitu open dia gap down dulu gitu ya. Open high and low berarti ketika open, sebentar. Jadi ketika open at low, dia harga opennya itu adalah harga paling low-nya dia. Kalau open at high, berarti ketika harga opennya adalah harga high-nya dia. Seperti itu. Nah, kita kembali ke home. Di sini ada Sukor update, ada news. Nah, di Cuan to Plus Daily Update bisa kita klik, kita open filenya. Di sana juga ada banyak informasi yang bisa teman-teman gunakan.
Ada komoditinya, ada tuh contoh first daily fokusnya, ada newsnya. Barangkali newsnya bisa menjadi sentimen positif, terus ada technical update, ada stock pick-nya, ada trading plan-nya yang diberikan oleh tim dari Sukor, ya buy on weakness, ada area taking profit, ada area stop loss, seperti itu. Yang lain nih, saya mau kasih lihat juga, sebenarnya masih banyak banget informasi, misalnya teman-teman mau beli reksadana, di sini juga bisa langsung ya. Kita bisa lihat hasil imbal, periode imbal hasilnya, misalnya per tahun dia hasil return-nya berapa, kita bisa sort terbaik, ini juga ada pasar uang, pendapatan tetap, dan macam-macam, itu bisa dipilih. Nah, yang paling unik adalah, ini yang baru saya pertama kali temuin di aplikasi sekuritas ya, ada AI-nya tuh, ada robotnya yang bisa membantu, namanya Spot Smart Assistant. Jadi kita bisa ketikin dan dia kasih tahu tuh berapa TP-nya Ali. Nah, dia kasih tahu, Ali itu TP-nya dari sana sana sana. Tuh, tapi tetap ingat disclaimer ya, berapa support access. Kita nggak perlu repot-repot lagi nanya, misalnya kalau kita di grup dan kita bertanya terus mungkin slow respon atau gimana, kita bisa coba gunakan si AI-nya ini untuk membantu kita ya, untuk mencari tahu di manakah support dan resistnya. Ini ada spot signal, ada trading plan-nya, ada fresh buy, dan ada area buy. Dan ada yang buy. Bedanya itu apa? Bedanya kalau yang fresh buy, artinya dia baru muncul sinyalnya. Kalau yang buy itu mungkin munculnya udah kemarin-kemarin. Dan itu ada trading plan-nya semua ya. Ada informasi-informasi volumenya berapa, ada skenario apa gitu. Strateginya kali ya, itu lebih ke strateginya. Ada sinyal positif, ada sinyal negatif. Nah, ini bisa teman-teman cek, lihat. Ini barangkali teman-teman di sini kan ada yang belum punya Sukor, jadi mau tahu emang Sukor bagusnya apa sih gitu. Nanti kita perbandingkan ya dengan bukan perbandingkan sih, kita akan melihat juga fasilitas-fasilitas lain dari sekuritas yang lain. Itu fasilitas screeningnya tuh gimana sih supaya teman-teman bisa memutuskan mana yang paling cocok untuk teman-teman. Tuh ya. Jadi ini di paling atasnya ada nih yang baru nih. Sport Smart Assistant, ada fast track-nya juga, ada spot signal, ada bandarmologi. Coba kita kembali lihatin. Nah, itu bandarmologinya. Nah, ini masuk ke all menu. Jadi di sini ada pilihannya ya, ada market, ada portfolio, ada transaction. Dan di bagian all menu ini untuk melihat menu-menunya semuanya. Tuh ada scanner. Jadi scannernya bukan cuma di depan, bisa diakses lewat all menunya ini. Itu scannernya. Di dalamnya ada stock info lagi, ada stock quote-nya. Kalau kita klik yang stock quote-nya itu, ini muncul ya. Ada broker summary-nya. Jadi ada net buy, net sell-nya. Sayangnya dia belum bisa disetting per tanggal ya. Jadi misalnya kita mau ngelihat dalam 1 bulan, siapakah yang lagi akumulasi. Ini ada kode brokernya nih. Nah, ini sayangnya masih belum bisa, tapi mudah-mudahan nanti akan segera ada update-nya lagi ya tentunya. Karena setiap sekuritas saya yakin mereka terus ada R&D-nya, Research and Development-nya tentu akan terus berubah menjadi lebih baik. Nah, ini ada signalnya, ada area taking profit-nya, ada trennya apa, ada momentumnya gimana, itu semua ada penjelasannya di sana. Tuh, ada chart-nya sebenarnya. Tapi kalau versi chart mungkin akan lebih oke kalau kita bukanya pakai aplikasi desktopnya ya. Kalau yang ini tuh aplikasi dari handphone. Nah, ini ada data bandarmologi. Biasanya sayangnya ini belum bisa dilihat ketika aftermarket nih. Juga nggak ada time frame-nya, belum bisa disetel. Nah, kalau misalnya lagi jam berjalan, dia biasanya ada 2 garis yang berwarna, sebentar saya setting warnanya nih, berwarna merah dan berwarna hijau. Nah, ini apa? Hijaunya itu menunjukkan HK, berapa banyak yang HK.
Kalau yang merah itu menunjukkan yang kaki. Sehingga mirip sih sama yang Wisdom and Invest punya haki, cuma sayangnya dia belum bisa atur per time frame-nya ya, kalau nggak salah hanya per hourly. Sedangkan kalau di Wisdom and Invest kan hak-haknya sudah bisa per 5 menit, hourly, ada jadi bisa multi time frame dan bisa disetting gitu. Nah ini laporan keuangannya juga bahkan kita bisa lihat tuh. Ya, ada banyak ya, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita ulik. Buat teman-teman kalau mau nanya lagi, kira-kira apa sih fiturnya ini tuh untuk apa sih gitu. Dari yang tadi saya jelasin, silakan ya boleh drop di kolom komentar. Nah, so far itu dari saya untuk men-screening saham-saham melalui aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Kita lanjut ke aplikasi yang kedua ya, yaitu Stockbit. Nah, kita udah bekerja sama juga dengan Stockbit, jadi kalau teman-teman mau mendaftar dan mendapatkan fasilitas lebih, maka jangan lupa masukkan kode community-nya L818855 atau bisa kontak admin untuk dipandu ya, supaya nggak salah. Karena kalau teman-teman nggak ngambil fasilitasnya, sayang sekali gitu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, sebetulnya si Stockbit ini ada aplikasi desktopnya, tapi saya belum bisa nunjukin nih sepertinya. Saya menunggu dari Stockbit-nya iniin resmi dulu ya. Kalau misalnya udah resmi, kita boleh share, maka akan saya share, akan saya jelasin lagi di secara detailnya. Mudah-mudahan teman-teman kemarin ada yang ikutan kita ada live YouTube live waktu itu ya antara Miss Pony dengan pihak dari Stockbit. Mudah-mudahan teman-teman sudah lihat. Tapi kalau belum, silakan nonton kembali dulu atau nanti tunggu aja kita pasti akan bikin acara lagi. Nah, jadi pastikan teman-teman drop pertanyaan di bawah, apa sih yang mau dibahas dari aplikasi-aplikasi sekuritasnya, apa sih yang mau dibahas selain screening. Nanti saya akan bahas juga ya screener dari aplikasi-aplikasi lainnya supaya teman-teman ada pandangan, oh kira-kira ini nih yang oke, ini yang cocok, ini kelebihannya di sini, ini kelebihannya di sana gitu. Sehingga bisa memutuskan. Nah, untuk si Stockbit sendiri ini juga banyak sebenarnya ya. Nah, ini Stockbit saya, kita masuk ke screenernya. Ini nih screenernya. Di dalam situ, di sini ada preset screener, bisa dipilih. Tuh, ini pilihannya ada Guru Screener, Value Screener, by Kenneth Fisher Price to Sale, Piotrowski ini tapi lebih ke ini ya, coba Buffettology Sustainable Growth, bla 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 bla. Ada 52 week high momentum investing, value momentum, price momentum. Ini ada growth investing, bargain screener, lalu ada size berdasarkan market cap, valuation tuh. Jadi untuk teman-teman yang value investor itu juga bisa menggunakan screener ini. Tapi kalau untuk trader mungkin kita akan cari yang lebih ke teknikal ya. Nah, ke teknikal kalau di sini saya sih paling suka tuh udah saya bintang-bintang itu. Nanti saya share apa sih yang saya suka pakai. Di sini juga ada frekuensi spike, tapi kalau nggak salah ini per daily ya. Kalau di Wisdom and Invest kita punya frekuensi spike-nya itu bisa multi time frame. Sayangnya belum bisa di screening, screenernya itu hanya muncul di end of day. Screener yang di Stockbit ini juga kalau nggak salah lebih oke dipakai di end of day karena semua screener itu yang di jam berjalan biasanya nggak valid banget ya. Dia biasanya validnya tentu di end of day. Jadi setelah market tutup, kita screener ulang. Nah, itulah yang validnya per hari itu gitu. Karena yang namanya market berjalan kan naik turun, mungkin sinyalnya bisa muncul habis itu hilang gitu ya. Ini ada frekuensi, ada income statement. Nah, favorit saya tuh ada high volume breakout, foreign flow uptrend, dan paling sering sih pakai big accumulation. Tapi tetap ya kita harus analisa kembali sahamnya masing-masing. Karena terkadang walaupun dia jadi terkadang suatu saham itu tidak bergantung pada bandarmologi. Jadi bandarnya itu lagi akum, mungkin dia masuk ke bandar akum yang tinggi, tapi ternyata harganya nggak kemana-mana.
Karena apa? Karena ya dia lagi akumulasi gitu, dia nggak mau naikin harga terus kita bisa apa ya? Sebagai seorang retail kita nggak bisa apa-apa. Sehingga kita harus menganalisa lagi, kira-kira chart-nya gimana? Udah mulai masuk ke fase marking up nggak nih? Udah mulai harganya mau dinaikin nggak nih? Sehingga kita bisa ikutan. Jadi ingat ya, semua screener pasti ada plus minusnya. Kita harus cari yang mana yang paling cocok dengan kita untuk diaplikasikan. Nah, buat yang mau bertanya-tanya soal screener dari Stockbit, boleh banget ya. Apa aja, misalnya nih ya, saya bahasnya ini saya bahas yang sering saya pakai aja, terutama di bundle accumulation. Nah, jadi saya cari big accumulation, tapi ini biasa dia akumulasinya kalau nggak salah per harian nih, per harian. Jadi bisa aja dia cuma akumulasinya hari ini, tapi habis itu besok jadi distribusi itu bisa juga. Jadi tetap ingat harus analisa secara mandiri dan tetap punya trading system ya. Contoh, kita contoh apa nih? Ini ada BBRI, SMA, tapi ini per hari ini. Dan ingat disclaimer, jadi belum tentu juga semua yang masuk ke dalam screener ini besok pasti naik, enggak ya. Bisa juga dia besok turun. Nah, bisa juga teman-teman yang nonton ini ternyata di seminggu depan atau di sebulan depan gitu. Jadi enggak apa ya, enggak nyambung lagi gitu saham-saham yang dibahas di sini. Jadi ingat ya, disclaimer on, tidak semua saham yang masuk ke sini artinya bagus, harus dianalisa kembali masing-masing. Nah, di sini biasa di bagian ini ada bandar detektor untuk melihat ini udah disimpulin nih, udah kesimpulan dia lagi akumulasi misalnya, lalu kita bisa ngecekin bandarmologinya siapa sih yang lagi akumulasi, siapa sih yang lagi distribusi, seperti itu. Oke, jadi itu nggak banyak sih yang bisa saya jelaskan di Stockbit. Paling sering kita pakainya cuma yang itu bandarmologi, saya akan jelasin selanjutnya di aplikasinya Wisdom and Invest sebagai bahan pertimbangan ya. Cocok-cocokan semua screener ini, nanti saya juga akan bahas di sekuritas yang lain, terutama yang udah rekanan sama Wisdom and Invest seperti MNC, juga ada JUC, NH Korindo, nanti akan saya bahas juga semuanya satu-satu supaya teman-teman tahu yang mana sih yang cocok ya sama teman-teman. Atau misalnya langsung mau buka 3 sekuritas, satu untuk nabung, satu untuk anaknya, satu untuk diri sendiri, atau hari tua, tabungan, itu boleh banget. Punya Wisdom and Invest, kita punya ini screenernya dan akan terus bertambah sesuai dengan permintaan para teman-teman. Nah, kita punya screener untuk multi time frame. Jadi time frame-nya diletakkan di belakang. Ini request-nya di Telegram ya. Semua aksesnya itu melalui Telegram. Jadi tinggal diketikin. Yang penting ada Telegram baik di laptop ataupun handphone ataupun tablet itu bisa diakses di mana aja kapan aja. Dan tampilannya semua sama gitu. Time frame-nya D untuk daily, 15 untuk 15 menit, 30 untuk 30 menit, ada hourly, weekly, monthly, sampai 5 menit, 1 menit juga bisa. Ini ada banyak banget karena memang kita gunakan screener ini, maksudnya kita bikinin screener ini tuh sesuai request. Bukan berarti saya pakai semuanya ya, enggak juga. Yang paling saya sering pakai itu biasanya WinPix atau Winde, mana tuh, mana tuh? Atau TTM GCD. Nih untuk mencari saham yang ada momentumnya. Atau saya cari yang all time high. Fungsinya untuk mencari saham-saham ini ya, terutama untuk saham yang masuk ke Minervini. Ini ada screener Minervini juga. Kalau yang tahu Minervini ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa di skip aja. Nanti pelan-pelan teman-teman cari tahu siapa sih Minervini ini dan ngapain sih pakai screenernya dia gitu. Ini ada screener Stochastic Golden Cross, MACD Golden Cross, ada MA Golden Cross, dan itu multi time frame ya. Jadi kalau mau cari Golden Cross-nya di hourly bisa, di daily bisa, di weekly juga bisa. Jadi kalau teman-teman yang tidak mengerti, sebaiknya sih harus belajar dulu basic technical. Nah, yang paling sering saya pakai, karena pasti biasanya teman-teman akan tanyakan, biasanya apa sih yang Cici pakai? Nah, aku sering pakainya itu TTM GCD.
TTMGCD ini yang nomor 10 untuk mencari momentum yang lagi meningkat. Lalu saya sering pakainya kalau yang WinPix sih saya udah mulai nggak pakai karena saya pakai yang ada di screener di broadcast. Jadi saya nggak perlu request ulang, tinggal lihat aja yang ada di broadcast untuk menghemat. NBSA ini udah nggak ada lagi ya semenjak kode kode foreign-nya sudah ditutup, sehingga kita pakai broadcast supaya nggak berat itu screener-nya. Jadi kita broadcast saja setiap EOD atau end of day. Saya juga sering pakai screener all time high untuk mencari tahu saham-saham yang sudah all time high karena biasanya saham-saham yang rally, bukan rally ya, apa yang beggar potensinya adalah saham-saham all time high. Juga saya sering pakai ini karena udah pakai screener all time high, kadang Minervini-nya saya udah nggak pakai lagi. Jadi pilih aja salah satu, mau pakai screener Minervini atau screener all time high itu boleh. Atau screener apa ya, udah sih ya, itu sih yang paling sering saya pakai, yang di broadcast, TTMGCD, sama all time high. Nah, enaknya gimana? Jadi tinggal diketik atau lihat di broadcast-an ini udah ada. Jadi biar nggak repot-repot, saya selalu pakai yang di broadcast ini, tuh win list. Jadi saham-sahamnya ini akan saya requestin semuanya. Saya punya trading setup sendiri berdasarkan saham-saham yang masuk ke dalam screener-nya Win. Jadi walaupun ini sahamnya ada banyak banget, nggak apa-apa saya paling habisin waktu berapa sih, 30 menit misalnya maksimal ya, kalau sahamnya udah terlalu banyak banget, saya requestin, habis itu saya tinggal cetek cetek cetek, saya next 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 mencari saham-saham yang ada trading setup saya. Karena, kalau teman-teman udah sering nontonin video saya, pasti akan tahu saya punya trading setup yang seperti ini. Saya sebut itu sebagai the winners method, yang ini, yang menggunakan, 1, 2, 3 trading setup ini yang selalu saya cari. Tapi nggak semuanya selalu ada trading setup ini ya. Jadi nggak selalu muncul. Kalau misalnya di saham-saham tidak muncul setup ini, maka saya akan cari trading setup yang lain. Misalnya saya bottom fishing. Kalau ini kan saya berusaha untuk mencari ini nih, apa tuh namanya, saham-saham yang berada di fase 2. Jadi menggunakan strategi dari Minervini yang mencari saham-saham di fase 2. Tapi bisa juga diaplikasikan, jadi kalau misalnya nggak ada gitu saham Minervini-nya, karena nggak selalu ada ya, terpaksa saya gunakan strateginya bottom fishing. Jadi kalau yang ini adalah trend follower, yang ada setup 3 ini, itu adalah untuk trend follower. Kalau misalnya yang bottom fishing tentu harus cari saat momentumnya lagi merah. Jadi dia masih downtrend, tapi sudah momentumnya membaik, atau mungkin ada ciri-ciri, eee apa ya namanya, reversal, ciri-ciri reversalnya biasanya itu kalau sudah masuk ke fase 2, sorry, di fase 1 biasanya dia akan sideway panjang. Jadi misalnya trennya gini ya, sebentar, ini kita jadi bahasin ini nih, price cycle. Saya pernah share di sini nggak ya? Lupa saya. Kayaknya nggak ada ya. Jadi sebetulnya yang namanya saham itu kan ada siklusnya, ada cycle-nya. Fase 1 dia tuh begini, sideway. Fase 2 adalah fase partisipasi market. Jadi begitu masuk fase 3, fase distribusi dan marking down di fase keempat dan dia akan berulang lagi masuk ke fase 1. Untuk bottom fishing biasanya dilakukan di area sini atau biasanya di sebelah sini, lagi downtrend, ngincer DCB-nya aja, dead cat bounce, atau, iya, jadi cuma ngincer dead cat bounce habis itu taking profit untuk fast trading. Itu kalau terpaksa banget ya, kalau nggak ada saham-saham yang di fase 2 begini. Maka kita bisa cariin saham-saham lain yang lagi di fase 1 kek, lagi sideway, atau menggunakan, saham-saham yang lagi downtrend, kita cuma manfaatkan untuk fast trading dan dead cat bounce-nya itu. Nah, yang saya fokusin adalah yang fase 2 ini ya. This one is the best. Itulah yang saya maksud dengan the winners method untuk mencari di fase-fase kedua gini. Tuh, ini contoh sebelum, ini sesudah. Walaupun fase 2-nya kadang-kadang ada yang singkat nih. Jadi cuma kita misalnya telat masuk dan kita hanya bisa cuan
di beberapa candle aja, cuma bisa ikutan 2, 3 candle. Ini contoh NISP before and after, ini contoh di BRPT before and after, di PANI before and after, bahkan sampai sekarang masih ya. Ini juga before and after-nya. Ini juga before, tapi ternyata si Meta nggak panjang nih, jalannya nggak panjang. Ternyata dia terakhir kan ini ya, mau go private. Lalu DOOH ini juga singkat aja, ini paling kita bisa cuan cuma 2, 3 candle untuk ikutan. Kalau misalnya kita telat atau kita misalnya masuk di sini, lalu kita ikutan di sini exit, ya udah jangan jangan ini ya. Atau misalnya kita ikutan lagi di sini, jangan lupa untuk taking profit, trailing stop. Ini penting banget. Karena setelah dia selesai, maka ya udah selesai gitu. Ini kan lumayan tuh turunnya dalam juga si DOOH itu ya. Lalu saham apa lagi tuh yang ada ya? Di AISA, tapi AISA juga begitu masuk ke fase sideway-nya, dia selesai distribusi, dia kembali turun ke bawah. Jadi kita bisa ikutan hanya beberapa candle aja sejak dia breakout. Jadi kira-kira itu ya, belum saya update lagi yang ada trading sistemnya masuk trading sistem seperti ini. Belum saya masukin lagi, belum saya tambahin lagi, nanti akan saya update terus kalau misalnya ada saham-saham yang masuk ke dalam trading sistemnya. Tapi tentunya eksklusif untuk para member ya. Kalau yang di sini tentu saya akan share setelah dia naik dan sudah terbukti gitu. Oke, karena memang di dalam member pun, di grup member pun saya meng-encourage teman-teman supaya belajar, supaya saya berikan kail saja, teman-teman tidak mengharapkan apa ya, jangan mengharapkan stock pick terus gitu ya. Harus belajar bagaimana menganalisa dan membuat trading system sendiri dan melakukan screener sendiri. Itu akan lebih baik untuk bekal teman-teman trading di masa depan. Jadi supaya bisa bertahan lama di market ini ya. Good luck buat teman-teman semua, semoga sukses dan semoga ini bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share. Dan semoga teman-teman bisa cuan, semoga sehat selalu. Bye-bye and thank you.